Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang dengan Bapak siapa ini Pak? Suncoko. Suncoko? Iya. Suncoko? Iya. Rumahnya? Mulyo Haji. Heeh. Mulyo Haji Kecamatan Anak Tua. Kecamatan Anak Tua. Heeh. Kesini dikasih tahu siapa? Dikasih tahu ya teman-teman itulah, nggak tahu namanya, cuma kasih aja. Ya, ketemu di mana? Di Bumi Jaya. Oh tadi. Heeh. Bapak udah keliling ke beberapa kandang nyari kambing? Udah 2 kandang. 2 kandang? Iya. Tujuannya ini untuk Bapak ternak atau gimana Pak? Untuk penggemukan atau cari indukan? Cari indukan. Cari indukan? Iya. Bapak sudah ternak itu berapa tahun sih? Saya ternak kambing dari bujang. Dari bujang? Iya, masalahnya selain untuk ternak biasa, itu bisa untuk ladang lah gitu. Ladang apa maksudnya? Ladang pencarian? Pencarian kehidupan gitu. Kambing? Iya. Bapak nggak punya ladang? Ya punya, cuma ya nggak mencukupi kalau cuma ladang. Kalau dari kambing mencukupi Pak? Ya untuk membantu. Untuk membantu? Iya. Sejauh ini kalau menurut Bapak itu kesulitan di ternak kambing apa kalau untuk ternak kayak gini indukan? Sebenarnya kalau menurut saya sih nggak ada kesulitan gitu loh. Nggak ada kesulitan? Nggak ada. Penyakit ada kesulitan nggak? Ya kadang-kadang ada lah. Apa namanya yang usaha pasti ada. Ada ya? Suka dukanya ada, tapi ya menurut saya ya masuk lah gitu lah. Masuk? Masuk. Kambing itu kan cenderung kadang-kadang rewel ya? Heeh. Yang paling sering menjengkelkan itu rewel apa sih Pak? Ya kadang mabuk. Mabok? Iya. Mabok daun singkong pasti? Iya, iya. Ngapa selalu cenderung daun singkong yang bikin mabok? Ya kurang tahu juga, tapi selama ini semenjak banyak obat-obatan, banyak pengetahuan dari yang lama-lama udah pengalaman, kalau mabuk obatnya begini aman gitu. Aman? Iya. Kalau dulu mabok nggak tertolong? Nggak tertolong kadang-kadang gitu. Sekarang pakai obat tertolong? Tertolong. Kalau Bapak di rumah lantainya lantai panggung atau tanah sih Pak? Lantai panggung. Panggung? Panggung. Ya kayak gini. Kayak gini? Iya. Menurut Bapak bagus panggung apa lantai tanah? Menurut saya ya bagus di panggung. Bagus di panggung? Iya. Alasannya? Alasannya ya udah kurang penyakitnya lah gitu. Kurang ya kalau di Iya, ya panggung? kurang. Kandangnya kandang lepas semua di koloni dicampur jadi satu atau satu-satu? Satu-satu. Satu-satu ya? Iya. Nah, pernah ngalami keguguran nggak di kambing? Kambingnya keguguran? Kalau keguguran belum, cuma kadang-kadang kalau lahir kakinya kaku itu sering? ya kadang pernah, tapi nggak harus gitu loh. Nggak harus gitu loh. Nggak harus? Iya. Menurut Bapak ini ya, selain ternak kambing apa yang menjanjikan? Selain ternak kambing, Ada nggak? yang menjanjikan untuk hasil, Mm-mm. saya sudah pernah mencoba berhenti 1 tahun pelihara sapi. Tapi selama 9 bulan saya, nggak kuat gitu loh. Nggak kuat Karena apanya? kebutuhan hidup saya dari udah ketemu sendiri itu loh. Cengaritnya, cari duitnya, jadi nggak mencukupi bagi saya. Sedangkan ladang saya cuma sedikit. Oh Jadi, gitu. kalau kebutuhan sapi, kalau saya tiap tahun jual, saya rasa habis. Habis? Ya habislah kalau tiap tahun jual. Jadi Sedangkan saya sapi 5. Sekarang saya mundur, saya jual, saya pelihara kambing lagi. Jadi kebutuhan mendadak, anak sekolah, butuh ini, jual 1, tercukupi gitu. dan modal beli itu nggak berkurang? Enggak berkurang. Yang dijual itu hasil? Hasil lah. Bukan modal indukan kita beli? Bukan. Berkurang apa bertambah sebenarnya? Kalau investasi dana di ternak itu berkurang atau bertambah? Ya bertambah lah. Bertambah ya Pak? Bertambah. Kalau di sapi kenapa nggak menjanjikannya? Kalau menjanjikan, kalau sapi itu kebutuhan gede. Besar. Itu kasaran ngomong kelas menengah ke atas lah gitu. Yang nggak butuh duit Iya itu. mendadak. Iya. Ya gitu, menengah ke atas. Artinya ekonomi stabil nggak apa-apa sapi. Iya. Tapi kalau masih ada kebutuhan rumah dapur, kebutuhan harian, Iya, ya itu. pekerjaan belum menetap, bagusnya di kambing. Iya. Bapak sudah sampai 5 ekor sapi itu? Udah kemarin, dulu tahun berapa itu ya? 9 bulan saya mundur. Mundur? Selama 9 bulan untung atau rugi? Kalau dihitung-hitung itu ya karena belum sama sekali jual gitu. Belum sama sekali jual? Belum. Jadi, pikir saya rundian sama istri.
Kalau diterus-terusin saya nggak mampu nih. Sedangkan saya buruh sama ngarit itu kayaknya nggak nyandak tenaga gitu loh. Sedangkan hasil saya buruh kadang-kadang ada enggak. Kembali lagi ke kambing kita. Balik lagi ke kambing. Balik ke kambing sampai sekarang. Sampai saya sekarang belum beristri udah pelihara kambing. sudah ya. Sudah. Kalau ramuan di desa Bapak itu apa yang digunakan untuk menyehatkan kambing? Daun singkong. Terus? Ya sama seperti inilah. Disilase. Iya, ya sama. Jamu-jamu pakai enggak? Jamu-jamu ya obat-obatan dari yang udah pengalaman itu ngikut aja. Ngikut apa sih Pak pakainya? Obat jadi apa obat kayak temulawak, jinten itu? Ya ada juga Pak gitu. Ada. Tapi nggak sering. Nggak sering. Oh nggak jadi faktor utama ya. Iya. Enaknya obat-obatan jadi ya. Iya. Nah Pak, sejauh di kambing itu yang paling menguntungkan itu apanya? Ternaknya, hasilnya, jualnya, atau apanya keuntungannya dijual di kapan kambing gitu. Oh, banyak sebenarnya. Apa Mas? Anaknya hasil. Selain anaknya ini pupuknya ini bawa ke ladang untuk mengurangi pupuk kimia. Itu kita tanam singkong sebelum tanam bawa ini ke ladang semua, siram, mengurangi pupuk kimia. Itulah hasilnya. Selain itu kebutuhan mendadak, wah ini nipis, wah ada yang lagi satu minimal jual satu ada udah mencukupi ya. Mencukupi. Berapa ekor kalau untuk kebutuhan mendadak sampai 1 tahun bisa menjadi cadangan, terus kemudian modal beli kambing itu tidak berkurang malah justru bertambah, itu berapa ekor? Sebenarnya sih kalau cuma bikin kalau kasaran yang menang ke bawah, kasaran ngomong kita modal 10 juta ya. 10 juta itu kalau kita pinjam kayak di Bangkur itulah, 10 juta itu dalam 9 bulan itu waktu kita membayar anaknya aja mencukupi sebenarnya. Anaknya mencukupi? Mencukupi, apalagi kalau sistem kambing-kambing yang bagus itu, yang minimal harga 2 juta sekian itu mau bagus. Di tempat kami itu satu kampung itu mayoritas pelihara kambing. Mayoritas. Kambing apa? Saya belum pernah ke sana. Kalau kambingnya ya ada yang model bagus ya, ada yang kayak gini. Gitu loh. Kapan-kapan bisa main? Bisa. Di kampungnya Bapak? Iya. Kalau yang mampu ya mungkin ya bagus-bagus lah. Kalau yang seperti menengah bawah seperti saya ya kayak gini-gini aja lah, gitu aja. Yang kayak gini. Iya. Kalau ngomong jual, susah apa mudah? Paling enak. Paling enak Jawa Randu kayak gini. Iya. Paling enak jualnya. Kita bel aja udah datang. Yang mau beli. Iya, mau beli. Nggak merasa sejauh ini ngikuti perkembangan harga nggak? Ikuti. Harganya menurut Bapak bagus sekarang apa enak dulu? Bagus sekarang. Hah? Bagus sekarang. Kalau enaknya enak sekarang apa enak dulu? Ya enak sekarang. Enak sekarang? Iya. Kenapa kalau dulu nggak enak? Ya kadang-kadang ya harga itulah. Kalau waktu mulai Covid masuk itu ya agak murah lah. Tapi sekarang ini malah lebih mahal kayaknya. Lebih berbeda jauh ya? Berbeda jauh. Di petani sebenarnya seneng nggak sih Pak harga kayak gini? Malah seneng. Hah? Malah seneng. Seneng? Iya. Semangat? Semangat. Sekarang banyak yang nambah orang berternak kambing apa berkurang kalau di sana? Banyak, tambah banyak. Tambah banyak? Tambah banyak. Di kampung saya ya, satu RT itu paling yang nggak pelihara orang 2 orang 3. Selainnya? Selainnya pelihara kambing semua. Walaupun toh nggak banyak, cuma 5 ekor, 10 ekor itu pasti pelihara semua. Pasti ya? Pasti. Makanya itulah membantu ekonomi sehari-hari. Cuma ladang setengah hektar, seperempat. Pak, dari Jalan Bakery itu berapa kilo sih Pak? 5 kilo. 5 kilo? Karangtani itu. Panggilannya Karangtani, cuma sekarang udah kelurahan dulu kan, Mulyo Haji kelurahan. Bapak Mulyo Hajinya? Mulyo Hajinya. Jadi 5 kilo masuk ke dalam? Ya, masuk. Itu jalan tanah, jalan aspal? Tanah, tapi tempat kami udah aspal. Yang tanah itu cuma PTP. Untuk menembus sampai desa? Iya. Itu nggak ada aspal? Nggak ada. Jadi kalau yang pakai aspal, saya lewat mana? Kalau aspal lewat jauh loh. Kalau aspal harusnya lewat Gunung Soge itu masuk. Itu. Oh, jadi saya malah tambah jauh? Tambah jauh kalau dari
Jadi enaknya lewat sawitan PTP itu, Iya, sawitan. 5 kilo sudah tembus desa. Iya, tembus desa. Melewati areal sawit Sawit ya PTP. itu 5 kilo. Iya. Nggak ada sama sekali jalannya udah bagus belum itu tanah? Bagus. Bagus. Wah, Becek. sebenarnya kalau bukan PTP udah dibagusin, cuma katanya izin-izin PTP itu sulit itu. Mana? Karena itu bukan tanah negara sih ya. Iya. Nah, peruntukannya untuk operasional lalu lalang mobil perusahaan sih ya. Iya, ya itulah. Tapi kalau untuk depan ini itu dari PT Santori itu sampai tempat kami itu kayaknya udah mulai bangun-bangun gitu. Sekarang, Iya, mulai. Udah jembatan itu udah dicor-cor, cuma belum di itulah. Pak, kalau untuk susunya bagus kambing itu pakai daun singkong apa rumput? Sebenarnya sih sama saja, rumput coba bagus juga. Tapi kalau rumput kan butuh waktu, tenaga yang kalau kami rata-rata kan petani singkong. Jadi sambil kita buru, ambil daunnya kita bawa kan. Nggak butuh berjam-jam. Nggak butuh berjam-jam. Setengah Kalau jam. ngarit juga sebenarnya enak kalau rumput sana. Setengah jam kalau daun singkong cukup. Cukup. Di sana? Waktu, iya waktunya. Di sana areal singkong. Areal singkong semua. Oh. Singkong semua. Jadi nyari daun singkong mudah di sana ya? Ya mudah. Cuma kalau orang luar ya mungkin sulitnya. Masalahnya mayoritas pelihara kambing. Jadi nggak mungkin bisa orang luar cari ya? Iya, ya nggak ketuman lah kata orang. Nggak kebagian. Nggak kebagian. Di sana karena seluruh mayoritasnya peternak kambing. Heeh. Full itu Pak? Full. 1-2 yang nggak aja? Iya. Oh. Apalagi kalau udah yang orang mampu lah setengah menengah ke atas itu ya bagus-bagus kambingnya. Banyak-banyak bagus-bagus? Banyak, bagus-bagus. Depan rumah kami juga itu, wah super-super kambingnya. Kambing apa Pak? Ya, baik-baik itulah kata orang. Oh, etawa. Iya, itulah. Peranaan etawa itu. Oh. Terus kalau kayak gitu jualnya kemana? Mau jual mah enak ta. Orang sekarang ini orang udah katanya orang ya pakai HP itulah ya enak gitu loh. Jualnya? Iya. Yang minat datang. Minat datang. Cepet mana kalau dengan kambing kayak gini Jawa Randu? Sebenarnya sama aja kalau kita yang jelas yang kalau yang etawa itu kita kan modal gede gitu loh. 1 ekornya. Nah, 1 ekor kalau kambing ini dapat berapa? Kalau 1 ekor kambing-kambing kayak gini, kan paling-paling 15, 17 paling tinggi. Enggak, kalau beli 1 etawa, peranaan etawa, kalau dibeliin ini dapat berapa? Dapat 1, Hah? dapat 1. Sana? Peranaannya aja 2 bulan, 3 bulan udah nyampe 2 jutaan. Ini dapat indukan. Iya. Kalau cepet-cepetan ini Pak, etawa 10 dengan peranaan etawa ya, indukan 10 dengan ini 40, bandingannya kan 40 ya. Cepet mana kalau duitnya? Penghasilannya. Ini 40 itu 10. Ya seperti ini aja lah. Kalau 40 bandingannya. Cepet Jawa ini. 10 ya babon etawa. 40 babon ini ya tetap seperti ini. Kalau hamilnya cepet mana? Sama aja, 6 bulanan. Cepet minta kawin etawa apa ini? Sama aja. Kalau, sama. Kalau memang deket bandotnya. Nah, kalau Bapak pengennya ini dikawinkan dengan kambing apa? Ya kalau jantannya nanti. Ya yang bagus lah gitu. Yang bagus. Ya. Jawa Randu tetap. Iya. Yang bagus lah pokoknya. Tapi harus yang bagus. Ya iyalah. Nah, kalau ciri-ciri yang bagus apa aja Pak jantan Pak? Ya seperti itulah. Yang etawa-etawa itu. Oh, kepalanya, telinganya. Hitam. Iya, telinganya panjang itu. Yang hitam itu. Etawa. Iya. Kalau yang bandot Jawa Randu gimana? Kayak gini. Yang bagus kayak apa? Kalau yang bagus? Ya yang biasa-biasa aja lah. Biasa ya? Yang harga paling tinggi 3 juta. Kalau sekarang kan yang etawa itu nyampe ada 10 juta. Tetangga saya itu beli bandotnya itu 10 juta. Ya serius? Iya. 10 juta, 5 juta. Mungkin kalau pedagang kayak ini ya udah tahu lah. Harga 10 juta kayak apa, 5 juta kayak apa. Ya iyalah. Hebat ya. Memang lumayan menurut saya ternak kambing itulah. Menjanjikan ya? Iya. Mau Jawa Randu, mau etawa, mau apapun tetap menjanjikan semuanya. Ya masalah ada mabuk itu ya hal yang biasa lah. Namanya usaha kan. Mesti harga harus
lurus-lurus, lancar-lancar gitu. Artinya semua ternak, nggak sapi, nggak kambing, nggak apapun ada resiko. Ya, ada resiko pasti ada, tapi Pasti kan ada kita resiko. Harus tabah lah gitulah. Nggak Tabah. harus kita, mati itu kita mundur, jangan gitulah. Nggak. Kalau beranak betina, kan ada, kalau beranak kadang ada jantan, ada betina. Kalau Bapak beranak betina, rasanya gimana? Menurut saya sih biasa saja, mungkin itu udah rezeki. Iya. Katanya waduh gitu kan, ada Iya, yang ngomong. memang bandingannya jauh. Jauhnya gini, kalau betina mungkin 800, kalau jantannya udah 14. Selisihnya ya. Iya. Jadi sering orang harap-harapnya beranaknya jantan. Iya. Tapi kenapa kok populasi jantan dengan betina banyak betina ya Pak? Ya, kurang tahu juga lah. Ya kurang tahu juga. Kurang tahu. Kurang tahu juga. Di sana banyak betina kan? Ya banyak jantan juga, nggak tentu. Penggemukan ada di sana? Nggak, kayaknya kurang loh. Cuma ya makanya biasa-biasa, tapi ya ternyata ya gemuk juga. Rata-rata di sana cuma ternak. Nggak ada yang pengebokan jantan gitu, nggak ada ya? Ada, cuma sebagian aja. Kemarin tuh ada depan saya itu pengemukan jantan paling 20 biji, 10 biji gitu. Ya memang hasil. Kemarin tuh tetangga saya itu jantan 20 biji. Setelah mau lebaran haji kemarin dijual nyampe 40-an. Nyampe tempat siapa? Saya dulu pernah ke sana, tempat Bagirah. Bagirah. Mulia Haji. Ya kurang tahu juga loh. Nggak tahu ya? Itu Mulia Haji bukan ya? Ya kurang tahu juga Bagirah. Bapak kurang tahu ya? Ya kurang tahu lah. Mulia Haji luas Pak ya? Luas. Mulia Haji itu kelurahan. Desa kampung yang pertama itu Karangtani namanya. Dulu Karangtani. Semenjak bikin lurah sendiri itulah Mulia Haji. Lurahnya siapa? Sekarang, Pak Temon ya? Pak Temon. Masih Pak Temon? Masih Pak Temon. Oh iya. Radio Prode ini dia. Ya udah Pak ya, makasih, sukses ya. Ya, silahkan dilanjutkan cari-cari kambingnya ya. Terima kasih Pak ngobrolnya. Oke.